Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara terkait tauhid dalam kehidupan, maka yang pertama dan utama kita perhatikan adalah bagaimana kita memaknai tauhid itu secara benar dan secara komprehensif. Tauhid tidak hanya diartikan sebatas mengesahkan Tuhan atau mengesahkan Allah. Akan tetapi bagaimana kita memaknai arti tauhid itu dalam segala aspek kegiatan kita, dalam segala aspek perbuatan kita, dalam segala aspek ibadah kita, baik yang sifatnya zahir atau yang sifatnya batin. Dan semua itu semata-mata untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku semata-mata hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lillahi rabbil alamin. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara terkait dengan tauhid dalam akidah Islam, bahwa tauhid merupakan pondasi dari suatu amal perbuatan kita. Suatu amal akan bisa dinilai suatu menjadi amal yang soleh ataupun juga menjadi amal yang sia-sia. Ketika amal itu didasari oleh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amal itu akan menjadi amal soleh, amal yang punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika amal itu tidak didasari oleh nilai ketauhidan, nilai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amal itu menjadi sia-sia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami datangkan segala amal yang telah mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini jelas sekali bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal-amal perbuatan manusia yang tidak didasari oleh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu nampak adalah suatu hal yang baik, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sia-sia. Faja'alnahu haba'an mansura. Jadi kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam bahwa amal itu menjadi amal soleh sudah jelas syaratnya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah aku perintahkan engkau untuk beribadah kepada Allah kecuali secara ikhlas, secara mukhlis atau secara totalitas. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan manusia, dimensi tauhid itu amat luas. Sebagaimana yang digambarkan dalam surat Al-An'am ayat 162. Dijelaskan bahwasanya
Kul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatu. Nah, ini salat mencakup yang terkait dengan wajib ataupun salat sunnah. Nah, salat yang dilakukan ini bukan karena orang tua. Salat dilakukan bukan karena teman, atau salat dilakukan bukan karena gurunya, tapi salat dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lillahi rabbil alamin. Kemudian tanasuk, Allah memerintahkan kepada kita untuk beribadah, ya. Wa nusuki. Tanasuk ini adalah ibadah yang waktunya tertentu, tempatnya tertentu, ada syaratnya dan juga ada sanksinya. Salah satu contohnya adalah ibadah puasa bulan Ramadan ini. Dan kemudian juga nanti ada ibadah membayar zakat fitrah ataupun juga ibadah haji pada bulan Zulhijjah. Nah, ini adalah semua adalah termasuk kategori tanasuk atau ibadah yang tertentu, ibadah khusus. Dan semua itu ditujukan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian hidup dan kehidupan. Nah, hidup dan kehidupan ini menyangkut dimensi kehidupan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan. Dan semua dibingkai oleh sandaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Lillahi rabbil alamin, untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan yang terakhir terkait dengan masalah kematian pun, maka ini juga disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Jadi bahwa dalam kematian pun kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kehidupan bagi seorang muslim itu ada dua, iskariman au mujhahidan, hidup mulia di sisi Allah atau mati syahid. Inilah jadi cita-cita yang tinggi. Saudara-saudaraku kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya berbicara terkait dengan masalah dimensi universal dalam kehidupan tauhid, ya. Nah, saya akan berbicara lebih spesifik, lebih khusus kepada kondisi nyata yang kita alami saat ini. Ya, kita bisa melihat bahwa bagaimana wabah corona yang sudah merajalela, sudah menyebar ke seantero dunia, ya, bukan hanya di Indonesia. Dan ini banyak dari manusia atau umat manusia ini mensikapi atau mengekspresikan dengan rasa khawatir dan takut. Ya. Rasa khawatir dan takut ini adalah merupakan suatu fitrah. Nah, fitrah manusia diciptakan ada rasa takut. Nah, rasa takut itu tumbuh karena ada suatu ancaman atau ada suatu bencana, nah, yang mana manusia itu tidak mampu untuk mengatasi masalah itu, sehingga ada rasa khawatir, rasa takut. Dan kemudian Allah memberikan suatu insting bagaimana manusia itu berusaha untuk keluar dari permasalahan itu. Nah, dalam Islam bahwa takut secara syar'i ini bukan hanya sekadar takut secara tabiat saja, tapi bahwa takut yang didasarkan karena Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, janganlah kau mati kecuali dengan berserah diri. Nah, memang bahwa kalau kita melihat dalam kondisi kenyataan saat ini bahwa orang-orang atau manusia itu takut karena ada dihadapi dengan kematian. Adanya wabah, kemudian timbul kematian, sehingga mereka merasa takut dengan kondisi seperti itu. Dalam Islam, ya, bahwa yang namanya musibah, yang namanya kematian, ini mempunyai dimensi yang berbeda. Ya, musibah ataupun juga dengan wabah ini, pada dasarnya Allah ingin menguji kepada manusia. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah ingin melihat siapa, Allah akan menguji siapa yang terbaik amalnya. Maka dengan adanya ujian ini, manusia diminta atau diharapkan untuk bisa berkompetisi untuk meningkatkan amal-amal ibadahnya. Nah, sementara di sisi lain kaitan dengan kematian, kematian ini adalah suatu ketetapan yang sudah pasti. Tidak terkait dengan masalah wabah, tidak terkait dengan masalah usia, tidak terkait dengan masalah tempat. Nah,
ketika kematian itu sudah datang, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Ketika ajal itu sudah datang, maka tidak ada yang bisa kompromi untuk memajukan ataupun mengakhirkan. Nah, sehingga di sini ya mensikapi terkait dengan kondisi yang nyata pada saat ini, ya, dengan bagaimana kita menyandarkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setidaknya seorang yang bersandar pada kehidupan tauhid, dengan adanya ada suatu wabah ini, maka hidupnya akan semakin menjadi tenang, ya. Pertama. Kemudian yang kedua, bahwa seorang muslim itu dengan menyandarkan kepada tauhid, dia akan senantiasa optimis untuk meningkatkan kapasitas keimanannya. Nah, kemudian yang ketiga, bahwa orang atau manusia yang menyandarkan pada nilai tauhid dalam kehidupannya, maka dia akan senantiasa bahagia, ya. Bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihim malaika alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati in kuntum tu'adun." Nah, orang-orang yang senantiasa menyatakan Rabb kami dari Allah, kemudian dia kuatkan, kokohkan tauhidnya kepada Allah, istiqomah di jalan Allah, maka malaikat-malaikat itu akan mendoakan kepada mereka, alla takhafu wa la tahzanu, sehingga hatinya tenang, dan diberikan kabar gembira kepada mereka dengan surga. Wa absiru bil jannati allati in kuntum tu'adun. Nah, demikian gambaran sedikit terkait dengan bagaimana tauhid dalam kehidupan kita, sehingga diharapkan bahwa dengan adanya kita menyandarkan kepada tauhid, menyandarkan kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan senantiasa bisa menghadapi kehidupan ini secara bahagia, secara nyaman, secara istiqomah, dan kita tetap menjadikan hidup kita beribadah kepada Allah semata dalam segala aspek kehidupannya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullahalazim. Afa minkum billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.